Sakatatus salati sittatun baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi wa baina du'ail iftitahi wat ta'awudhi wa baina al-fatihati wat ta'awudhi wa baina akhiril fatiha wa amin ila anqal. Jamaah Majlis Taklim Al-Falah yang dirahmati Allah dan serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam limpah karunia, rahmat, hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita dapat menyambung kembali ta'lim kita, kajian kita tentang fardu ain fiqhus syariah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama salafus salih ahlus sunnah wal jamaah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah di dalam sholat disunnahkan kita diam atau jeda sesaat di 6 tempat. Jadi diam saja dalam sholat itu mendatangkan pahala. Disunahkan diam atau jeda sesaat itu mendatangkan pahala, dan itu hukumnya sunnah di 6 tempat. Awalnya dalam sholat itu tidak boleh diam, tidak boleh diam. Harus kita isi dengan bacaan-bacaan sholat, baik itu bacaan yang wajib maupun bacaan yang sunnah. Tetapi di antara 6 titik ini disunnahkan kita diam atau jeda sesaat. Lengkapnya sakatatus salati, diamnya di dalam sholat itu, diam-diam di dalam sholat, diam gitu. Di dalam sholat itu sittatun, ada 6. Sakatatus shalah, diam sesaat, itu artinya saktah itu. Sakatatus shalah, diam sesaat di dalam sholat, sittatun, ada 6. Di 6 tempat, 6 titik. Di mana itu? Baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah disunahkan jeda sesaat. Antara takbiratul ihram Allahu Akbar dengan membaca doa iftitah kabirau walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Jadi contohnya Allahu Akbar kabira. Begitu. Jadi jangan langsung Allahu Akbar kabira. Tidak ada jedanya. Sunnah ada jedanya. Jedanya sekedar mengucap subhanallah. Begitu, Gus. Allahu Akbar subhanallah kabira walhamdulillahi katsira. Jadi subhanallahnya enggak dibaca, Gus, cuma durasi waktunya kira-kira seperti mengucap lafaz subhanallah. Begitu. Di sini, Gus, karena ada pemahaman yang keliru bahwa kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, bacaan yang biasa kita baca itu bacaannya orang NU. Sementara Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, katanya itu orang Muhammadiyah. Ini perlu anda luruskan. Nah, ternyata bacaan doa iftitah itu banyak sekali macamnya. Di sini dijelaskan, Gus. Segini panjangnya, Gus. Jadi kalau ini dibaca bisa lama. Boleh dibaca, boleh, asal sudah disampaikan ke makmum, makmumnya mahsurin, makmumnya terbatas, disampaikan kita akan membaca doa iftitah sepanjang-panjangnya, baru boleh. Kalau umum tidak boleh, cukup ambil yang satu saja.
Seperti ini Gus. Minha wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu satu Gus. Satu doa iftitah itu. Wa minha sebagiannya lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu saja sudah doa iftitah itu Gus. Allahu akbar kabira sambungannya. Nah, seperti yang biasa. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah satu doa iftitah. Inni wajjahtu doa iftitah yang kedua. Oh, berarti kita ini memakai doa iftitah itu dua. Wa minha diantaranya lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dariku dan dari dosa-dosaku sejauh langit ufuk timur ufuk barat. Allahumma nakini minal khataaya, dan ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosa kama yunaqas thawbul abyadu minan nas, bagaimana pakaian yang putih bersih dari daki. Allahumma aghsilni bil ma'i was salji wal barat. Nah, seperti itu. Jadi Allahumma ini itu bukan doa milik Muhammadiyah, milik kita semua umat Islam. Makanya tidak boleh kita gampang bersuuzon dulu. Nah, sebelum kita ketahui dasar-dasarnya. Ada lagi Gus, doa iftitah juga. Wa bi ayyiha ibtataha hasala ahlus sunnah. Pakai apa saja doa dapat pahala doa iftitah. Lakinil aula wajjahtu ila akhirah afdal. Tapi yang paling afdal inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Termasuk dari kabiratu. Wa yustahabbul jam'u baina jami'i dzalikal munfarid wal imam mahsurin radin. Seperti apa? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa atarabtu bidzambi faghfirli dunubi, dan seterusnya Gus. Sampai segini nur panjang. Nah, jadi itu boleh dibaca kalau makmumnya terbatas dan sudah disampaikan. Jadi pengajian kita malam ini untuk meluruskan bahwa NU Muhammadiyah itu sama doa iftitahnya. Doa iftitah semua. Mau pakai kabiro dan seterusnya boleh. Allahumma ba'id baini juga boleh. Baik. Jadi yang inti permasalahannya adalah sunnah jeda sesaat antara takbir dengan kabiro. Allahu akbar kabiro. Nah, begitu. Lanjut. Wa baina doa iftitah wa ta'awuz, antara doa iftitah dan ta'awuz. Setiap mau baca Fatihah sunnah ta'awuz. Setiap mau baca Fatihah, baik sholatnya wajib maupun sholat sunnah, disunnahkan baca isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lapas pertama. Boleh juga pakai a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, boleh Gus. Boleh dua Fatihah, dua ta'awuz. Tapi yang pertama tadi yang afdal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi sunnah jeda Gus. Fil alamina innaka hamid. Fil alamin. Wa hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jeda dulu saat baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu maksudnya. Jeda. Nah, lanjut. Dan ingat Gus ya, membaca isti'adzah a'udzubillah ini berlaku baik bagi imam maupun bagi makmum ketika mau baca Fatihah. Ta'awuz ini berlaku juga mau baca Fatihah ketika sholat jenazah. Sholat jenazah baca dua ta'awuz. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya di takbir yang pertama baca ta'awuz. Cuma untuk sholat jenazah
tidak disunahkan membaca doa iftitah. Kenapa tidak disunahkan kabiro? Mabniyun alat takhfif, karena sholat jenazah itu diperingan bacaannya supaya tidak terlalu lama. Satu Gus, keistimewaannya itu. Yang kedua, sholat jenazah tidak boleh ruku, tidak boleh sujud, dan tidak ada ruku dan sujudnya. Supaya apa? Jangan ada sangkaan bahwa kita ini menyembah keranda, menyembah jenazah. Nah, itu hikmahnya tidak ada sholat ruku dan sujudnya untuk sholat jenazah. Baru anak tahu jawabannya itu setelah baca kitabnya. Oh iya. Lanjut. Wa bainal fatihati wat ta'awuzi wat ta'awuzi wa bainal fatihah. Antara ta'awuz dan baca Fatihah jeda lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim, jeda bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Nah, memang disunahkan begini Gus. Dalam baca Fatihah itu disunahkan al-waqfu fi ra'si kulli ayatin. Disunahkan berwakaf pada tiap-tiap satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi satu napas siratal itu. Kalau mampu napasnya, tapi jangan dipaksakan. Kalau sampai itu tidak kuat, boleh saja diwakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru sambung ghairil maghdubi. Begitu Gus. Jadi sunnah jeda antara ta'awuz dengan basmalah. Wa bainal fatihati wat ta'awuz wa bainal fatihati wat ta'awuzi wa baina akhiril fatihah. Nah, dan sunnah jeda juga antara wa baina akhiril fatihah wa amin. Nah, itu sambungannya. Wa baina akhiril fatihati wa amin, dan antara akhir Fatihah dengan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah jeda dulu, diam dulu, baru amin. Jangan disambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu biasanya pada saat tarawih begitu. Jadi sunnah jeda antara Fatihah dengan amin. Kemarin ada sedikit pertanyaan nih Gus. Apa memang ada tuntunannya, ada sunnahnya kah habis Fatihah membaca Rabbighfirli wali walidayya? Nah, itu ada keterangannya itu Gus Lukman. Di halaman 69 kalau di sini. Yusannu ayyakula bainahuma Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli, antara akhir Fatihah dengan amin itu sunnah membaca Rabbighfirli saja Gus. Rabbighfirli saja, tidak membaca wali walidayya, Rabbighfirli saja. Ayyakula baina Rabbighfirli lil khabaril hasan, karena ada hadis hasan annahu sallallahu alaihi wasallam qala akibat dhalin Rabbighfirli amin. Nah, itu saja. Tidak sunnah menambahkan wali wadaya. Nanti kalau menambahkan izin wali wadaya, wali jami'il muslimin wal muslimat, kepanjangan. Begitu. Jadi sunnah sampai Rabbighfirli saja. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Rabbighfirli amin. Nah, kira-kira seperti itu. Hadisnya hasan, boleh dipakai, boleh,
Lebih-lebih ini hadis hasan, hadis dhaif pun masih boleh diamalkan. Cuma hadisnya sampai Rabbighfirli, tidak menambah begitu. Wa baina amin was surah, antara amin dan surah. Begitu amin, jeda lagi, baru membaca surah. Baik, amin ini Gus boleh dengan 4 lapas. Kata amin itu boleh, boleh amin, amin dulu, amin, panjang a, ya-nya juga panjang, amin. Itu lapas yang paling afdol itu Gus. Panjang awalnya, panjang akhirnya. Amin. Satu. Yang kedua, amin. Tidaklah panjang. Amin. Boleh juga amin. Yang ketiga, boleh juga pakai tasydid mimnya. Amin. Itu terakhir nomor 4. Jadi amin. 1, amin. 2, amin. 3, yang keempat tasydid, amin. Boleh-boleh mana yang mau dipakai, tapi yang paling afdol 2, 1 dan 2. Amin dengan amin. Wa baina amin was surah. Sunnah kita diam jeda antara amin dan surah. Wa baina surah, baina surati war ruku, dan antara surah dan ruku sunnah jeda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jeda dulu baru Allahu akbar, takbir intiqal. Nah, baik. Nah, ini ada sedikit penjelasan nih Gus, untuk wawasan saja. Khusus untuk subuh Jumat. Subuh Jumat itu disunnahkan. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, as-sunnah, sunnah hukumnya ayyaqra'a fi sholati subhi, membaca pada salat subuh, yaumal jum'ati, subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat. Fi raq'atil ula, di rakaat yang pertama, alif lam mim tanzil. Alif lam mim sajdah ini Gus. Alif lam mim sajdah tanzil. Bi kamaliha, sempurna satu surah. Itu kurang lebih sekitar 1 lembar setengah Gus. Alhamdulillah, karena di Masjid Karangtunggal Blok C subuh Jumat ke situ. Kita sudah praktek sujud tilawah. Sujud tilawah sejak bulan Oktober Gus. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Alhamdulillah. Kemudian wa fi tsaniyati, dan rakaat kedua, hal ata'al insan, surah al-insan atau surah ad-dahr. Nah, itu 1 lembar setengah juga. Nah, itu subuh Jumat. Kalau mau diringkas Gus, boleh diganti dengan sabbihis di rakaat yang pertama, hal ata kahdisul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Sama Gus. Waktu siang hari Jumatnya, sholat Jumatnya juga begitu. Nah, kalau memang tidak membaca alif lam mim tanzil. Was sunnah ayaqra fi salatil jum'ah. Kalau pada waktu sholat Jumat, sholat Jumatnya yang siang,
Di rakaatil ula, di rakaat yang pertama, suratul Jum'ah, surah Al-Jum'ah, bi kamaliha, sempurna satu surah. Itu kurang lebih surah Jum'ah ini sekitar 15 ayat kalau tidak salah. Cuma panjang, Gus. Wa fi tsaniyah, di rakaat yang kedua, Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun. Nah, kalau tidak baca karena panjangnya, wa insya'a fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa tsaniyah hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini yang sudah biasa, Gus. Sabbihis di rakaat pertama hari Jumat dan hal ataka hadisul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Wa kilahuma sahihun. Nah, kedua-duanya sahih. Mau pakai Al-Jum'ah boleh, Al-Munafiqun rakaat kedua, mau pakai Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah boleh. Wa yajtanibul iktisar alal ba'di, dan hendaknya imam yang sholat Jumat jangan mengurangi dari itu. Itu sudah termasuk yang paling pendek itu, sabbihis dengan hal hatta. Tapi kalau kita pakai itu, kadang-kadang makmum itu kepanjangan. Padahal itu yang terhitung paling pendek. Tapi kalau untuk sholat qobliyah subuh Jumat, Gus, tapi setiap sholat subuh, baik subuh Jumat maupun subuh selain Jumat, kalau kita mau laksanakan qobliyahnya, wa yaqra'u fi rak'atai sunnati subhi, dan membaca pada 2 rakaat sunat subuh, ba'dal fatihati, setelah Fatihah, fil ula qul yal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad. Sunnah seperti itu. Sekurang-kurangnya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Wa yuqra'u fi sunnatil maghrib, dan membaca pada sunat qobliyah maghrib dan ba'diyahnya qul ya kafirun wa qul huwallahu ahad. Sama. Fi rakaatai tawaf, juga pada salat sunat tawaf, habis kita tawaf, Gus, sunnah salat sunat qul ya kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Wa rakaatail istikharah, 2 rakaat salat istikharah juga begitu, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa yaqra'u min witrin, wa yaqra'u man autara bi salati rakaatin, dan sunnah membaca bagi orang yang witir dengan 3 rakaat. Fir rakaatil ula, di rakaat yang pertama, sabbihis rabbikal a'la. Biasa ini kita sudah amalkan di masjid, yaitu sabbihis rakaat pertama, wa tsaniyah qul yal kafirun. Nah, Al-Kafirun di rakaat yang kedua. Wa yaqra'u wa fi tsalisah qul huwallahu ahad wa ta'awwal mu'awwidzatain. Nah, untuk rakaatnya yang terakhir, yang ketiga, 3 surah sekaligus, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau versi Wahabi di Mekah, Gus, Al-Kafiru Al-A'la sabbihis rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua. Untuk yang pertama Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas saja. Itu mazhabnya Wahabi, Gus. Tidak apa-apa, sama aja. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah 3 surah sekaligus. Sunnah 3 surah. Begitu, Gus. Termasuk ini, Gus, kalau kita jadi imam, sunnah menunggu makmum. Sunnah menunggu makmum. Begitu selesai kita baca Fatihah setelah imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Disunahkan imam diam dulu, sekedar selama kira-kira Fatihah makmum selesai, baru kita membaca surah. Sunnahnya memang begitu. Lalu imam yang diam itu apa diam lama begitu? Sunnah membaca surah-surah apa yang dihafal oleh imam, surah apa saja. Yang penting jangan diam.
Jadi jedanya imam ini bukan jeda diam dengan total, tapi tidak menyaringkan bacaan langsung, tetapi menggantinya dengan membaca doa atau membaca surah lanjutannya boleh. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun pertama, nanti qul huwallahu ahad. Nah, karena al-kafirun ada lanjutannya tabbat yada idza ja, baru qul huwallahu ahad. Qul ya kafirun idza ja tabbat, begitu terbalik. Qul ya kafirun idza ja tabbat, baru qul huwallahu ahad. Nah, andaikan imam diam sebelum membaca surah karena memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah, bacalah begitu surat maghrib ini, saat diamnya itu membaca surah idza ja nasrullah fat 3 ayat. Belum juga kira-kira selesai, baca tabbat yada sampai selesai. Barulah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad untuk rakaat yang kedua salat maghrib dan seterusnya. Nah, itu kalau mau. Sehingga apa, Gus? Sehingga makmum begitu selesai membaca Fatihah, maka dia akan fokus mendengar suara surahnya imam. Memang kalau kita begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, makmum tidak diberi kesempatan dengan menyelesaikan Fatihahnya, imam langsung sambar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Akhirnya apa yang terjadi? Maka kita seakan membaca sendiri-sendiri. Makmum sibuk membaca Fatihahnya, imam sibuk melanjutkan bacaan surahnya. Nah, begitu. Nah, begitu, Gus. Wallahu a'lamu bissawab, wallahil marji'i wal ma'ab. Jadi ada sunnah 6 tempat kita jeda sesaat sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, baik, Gus. Wallahu a'lamu bissawab, wallahil marji'i wal ma'ab. Silakan, Gus. Ya. Surah. Ya. Tidak ada keharusan, Gus. Tidak ada keharusan imam menunggu makmum bangkit dulu semua dari sujudnya baru memulai bacaan Fatihahnya. Nah, tetapi eloklah, baguslah bagi seorang imam supaya Fatihahnya itu bisa pas dan bisa dinikmati, didengar langsung oleh makmum, maka bersabarlah dulu membaca Fatihah, biarlah tunggu makmum bangkit dulu semua dari sujudnya. Nah, barulah kita memulai membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Lanjutkan Fatihah. Nah, bagus seperti itu, Gus. Nah, dan sunnahnya kita sebagai makmum itu biarkan imam dulu menyempurnakan rukunnya, baru kita menyusul. Seperti ini, Gus. Fa idza kabbaral imam fakabbiru. Hadis Nabi. Apabila imam telah takbir, maka takbirlah. Jadi wajib imam kalau soal takbir, wajib imam takbir duluan selesai, baru makmum menyusul. Allahu akbar, sempurna selesai takbir imam, Allahu akbar, sambung. Nah, begitu yang kedua, wa idza raka'a, apabila imam telah ruku. Jadi imam ruku dulu, ruku yang sempurna, sudah meletakkan kedua telapak tangannya di dengkul, ini sudah rata,
baru makmum ruku. Seharusnya begitu. Wa idza tadala, apabila imam sudah berdiri tegak, baru makmum berdiri. Biasanya ini yang penyakitnya. Wa idza sajada, apabila imam telah sujud. Makna telah sujud ini, imam telah meletakkan dengkulnya, meletakkan dua telapak tangannya, dan meletakkan jidatnya di tempat sujud, barulah makmum bersujud. Itu idealnya. Itu namanya idza sajadat, dan seterusnya. Begitu juga yang terakhir, apabila imam telah salam, wa idza sallama fasallimu, apabila imam telah salam maka salamlah. Dikatakan sempurna imam salamnya, itu salam yang kedua, Gus. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum salam ke kanan dan ke kiri. Itu yang afdal, begitu, Gus. Oke, Gus. Ada lagi, Gus? Gus Rahmat ada? Ya. 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 Kalau kita membaca hadisnya yang tadi itu, Gus, bagi yang membaca Fatihah saja disunnahkan membaca Rabbighfirli. Jadi makmum yang mendengar bacaan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, amin. Jadi kalau makmum cukup menunggu aminnya imam saja. Karena dia ada keutamaan supaya aminnya makmum ini serentak dengan aminnya imam. Jadi yang sunnah membaca Rabbighfirli itu satu bagi imam sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfirli, amin. Yang kedua bagi orang yang sholat sendiri, Rabbighfirli itu dibaca bagi orang yang sholat sendiri ketika usai membaca Al-Fatihah. Adapun bagi makmum tidak usah membaca Rabbighfirli karena dia siap-siap akan mensejajarkan atau menyamakan aminnya dia dengan amin imamnya. Karena itu satu keutamaan. Siapa yang bersama-sama aminnya dengan aminnya imam itu setara dan aminnya malaikat, maka gugurlah dosa-dosanya. Amin Allahumma. Maksudnya dosa kecil. Itu penting. Oke, Gus. Waalaikumsalam. Ya. Kita dalam mazhab Syafi'i, Gus, mazhab Syafi'i membaca Fatihah bagi makmum yang bukan makmum masbuk itu wajib membaca Fatihah. Baik di saat imam jahar bacaannya nyaring maupun di saat imam bacaannya sir tidak nyaring. Maka dari itu di sholat yang jahar maghrib, isya dengan subuh, imam yang bijaksana begitu selesai membaca Fatihah maka sunnah dia diam dulu sesaat, memberi kesempatan makmum menyelesaikan Fatihahnya.
supaya ada keseimbangan. Makmum diberi kesempatan ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan Fatihahnya imam. Ketika makmum membaca Fatihah, imam diam dulu sejenak. Artinya jeda dulu, memberi kesempatan makmum selesaikan Fatihahnya dulu, supaya ketika membaca surah tidak ada lagi aktivitasnya makmum, melainkan mendengarkan bacaan imam. Intinya Fatihah wajib tetap dibaca, baik sebagai imam, sebagai makmum, sholatnya jahar, nyaring, ataupun sir, tidak nyaring. Nah itu Gus, mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, khusus Hanafi Gus, Hanafi itu tidak usah membaca Fatihah, cukup makmum membaca Fatihah di saat imam sir saja. Kalau sholatnya sir, rakaat yang ketiga maghrib, barulah makmum membaca Fatihah. Di rakaat ketiga keempat sholat isya, barulah makmum membaca Fatihah. Dan semua sholat sir, zuhur dengan asar, makmum mau tidak mau wajib membaca Fatihah. Apa dasarnya? Oh, dasarnya dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu. Apabila sedang dibacakan Quran, maka dengarkanlah. Mazhab Hanafi begitu Gus. Begitu, dia hanya takbir aja, Allahu Akbar. Udah. Mulai imam baca Fatihah, dia diam saja. Imam baca surah, diam juga. Tidak membaca Fatihah. Kenapa? Ngapain baca Fatihah? Sudah diterwakili oleh Fatihahnya imam. Karena tugas kita adalah hadis ayat Al-Quran. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah. Nah, itu mazhabnya Hanafi Gus. Tapi Hanafi boleh kita pakai? Jangan. Nah, karena kita bermazhab Syafi'i. Nah, begitu Gus. Kalau tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu wajib membaca Fatihah. Nah, hanya Hanafi saja yang menggugurkan Fatihah, jadi cukup diganti dengan al-insat, mendengarkan sambil memperhatikan. Nah, karena mendengarkan sambil memperhatikan itu sama pahalanya. Mau cari pahala gimana lagi? Masa sibuk-sibuk, imam sibuk membaca Fatihah, makmum sibuk membaca, imam sibuk membaca surah, makmum sibuk membaca Fatihah. Itu tidak elok, kata Imam Abu Hanifah. Yang eloknya dengarkan saja. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau dibacakan Quran, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan pahami dengan seksama. La'allakum turhamun. Makanya mazhabnya Hanafi itu enak. Makanya ada guru kami, guru kita, andaikan di Indonesia ini tidak duluan menerima mazhab Syafi'i, maka mazhab Hanafi yang akan kita ajarkan gitu. Karena ringan. Wudu itu Gus, Hanafi tidak ada namanya mustakmal Gus. Tidak ada mustakmal. Jadi boleh. Jadi andaikan air satu gayung, boleh kita ambil di situ Gus. Tidak usah dituangkan, ambil lagi. Dan Hanafi tidak wajib niat, sunnah saja berniat itu. Sholat sunnah berniat, wudu sunnah berniat. Nah, jadi tidak wajib berniat. Hanafi tidak batal wudunya memegang kemaluan. Nah itu, walaupun tak berlapis. Kalau kita Syafi'i batal. Kalau Hanafi tidak batal. Apa bedanya itu dengan anggota badan yang lain? Cuma bedanya hanya tertutup saja bilangnya. Apa bedanya dengan hidung, apa bedanya dengan telinga? Nah, itu Hanafi. Memang enak sekali. Anjing enggak najis, Hanafi. Yang najis cuma babi. Kenapa? Karena tidak disebut dalam Al-Quran. Cuma kalau Imam Hanafi, kalau kena anjing, dibersihkan juga. Aku membersihkannya ini bukan karena najisnya, tapi karena Rasulullah sudah mencontohkan
membersihkan seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau hanya bersih juga. Cuma beliau tidak mewajibkan. Nah, bersentuhan laki perempuan Hanafi nggak batal Gus tanpa lapis. Nah ini yang dipakai oleh mazhab kita yang tangga yang lain. Nah, bersentuhan kulit laki perempuan tak berlapis tidak batal, baik dengan istri sendiri apalagi maupun wanita yang lain, meskipun itu bukan mahram tidak batal. Karena yang batalkan Hanafi itu hatta la mastumun nisa ay jama'tum. Kalau kita berhubungan suami istri baru batal wudu. Kalau bersentuhan enggak batal. Nah, begitu. Jadi terkenal Imam Abu Hanifah itu kecerdasannya dalam berhujjah. Wallahu a'lam bishawab. Oke Gus, kita cukup sekian dulu dan ngajinya, kita musyawarah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaab hikmatik wa anshur alaina khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هم من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.